Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya tulis yang berjudul yaitu implementasi aplikasi Kahoot untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada era pandemi COVID-19. Artikel ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah pembatik. Untuk mengawalinya, kita awali dengan masa yang sekarang ini, yaitu era pandemi atau masa pandemi. Di awal tahun 2020, bermunculan virus COVID-19 yang terjadi ancaman pandemi dunia. Tak terkecuali, kemunculan virus ini juga menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 setelah menjadi pandemi, pemerintah Indonesia pun mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, oleh karena ada pandemi ini, semua faktor merasakan dampaknya, tak terkecuali yaitu dunia pendidikan. Dunia pendidikan salah satunya dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama, mulai dari WhatsApp, Zoom, ataupun Google Meet. Sekolah dalam hal ini sebagai unit pendidikan secara otomatis menjadi tempat berkumpul warga secara permanen. Itu pun terkena imbas dari kebijakan agar tidak berkumpul demi pencegahan COVID-19. Maka dari itu, kemanfaatan teknologi ini digunakan sehingga semakin berkembangnya teknologi informasi, banyak bermunculan aplikasi pembelajaran yang mengusung tema interaktif. Metode pembelajaran interaktif diyakini mampu meningkatkan dan mempercepat daya tangkap. Nah, aplikasi yang bertema interaktif salah satunya adalah Kahoot. Nah, apa itu aplikasi Kahoot? Aplikasi Kahoot mengadaptasi konsep belajar melalui permainan game atau game-based learning. Hal ini merupakan bentuk best practice. Siswa diberikan pengalaman belajar yang santai, keterlibatan yang tinggi, meningkatkan motivasi, dan yang terpenting adalah siswa belajar tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, saya tertarik dengan hal ini, untuk mengkaji tentang implementasi Kahoot untuk mengetahui pemahaman siswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, berkenaan dengan itu, adapun metode kemarin yang saya gunakan untuk penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini melihat tingkat pemahaman siswa melalui problem solving terhadap situasi yang dihadapi saat ini, sehingga menjadi solusi utama dalam mengatasi kejenuhan anak-anak dalam menghadapi atau mengalami suatu proses evaluasi pembelajaran yang biasanya cenderung monoton. Nah, dalam hal ini, Kahoot sebagai media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan maksud dan tujuan langsung mengarah kepada siswa. Maka dari itu, percobaan langsung saya tunjukkan kepada siswanya. Untuk yang pertama tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini saya ambil di sekolah tempat saya mengajar
dahulu, yaitu di SD Islam Al-Fahad. Kemudian populasi dan sampelnya. Populasi untuk meneliti tema ini yaitu kelas 2 Asami, satu kelas yang berjumlah 16 orang. Kemudian sampelnya itu saya ambil 8. Kemudian adapun teknik pengumpulan datanya, saya gunakan 2 cara. Yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara. Observasi dalam hal ini saya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pemahaman siswa dalam proses belajar di kelas tentang materi tematik. Kemudian yang kedua, saya melakukan wawancara kepada beberapa siswa berkenaan dengan aplikasi Kahoot ini ya. Kemudian jawaban-jawabannya akan saya sajikan dan tampilkan pada penelitian ini atau nanti saya akan bahas. Berikutnya ke pembahasan. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran elektronik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, di tengah pandemi seperti ini, untuk mendukung pembelajaran berbasis online atau daring, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti Google Classroom, Edmodo, Zoom. Selain itu, untuk mengevaluasi pembelajaran juga didukung oleh beberapa aplikasi berbasis internet seperti Kahoot, Google Form, Quizzes. Hal ini tidak dapat dipungkiri, aplikasi dan sumber belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terbukti mampu memperkaya proses pembelajaran. Dalam hal ini meningkatkan kreativitas, minat, dan motivasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu tentang penggunaan platform Kahoot. Nah, untuk penggunaannya yaitu secara teknisnya, yang pertama, untuk peserta didik perlu mengunduh aplikasi Kahoot sehingga tersedia di ponsel. Kemudian guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk bersiap dan memperhatikan ke layar. Setelah semuanya siap, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat memainkan aplikasi Kahoot adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan Kahoot dan tampilkan pada layar. Kemudian klik play dan pilih mode perorangan atau per kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengakses langsung Kahoot tersebut ya, dan bergabung dengan menggunakan PIN yang muncul tadi. Peserta didik perlu menyisipkan nama panggilan atau nama tim jika digunakan pada mode grup. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tunggu hingga muncul nama peserta didik dan dimonitori utama guru. Kemudian jika dianggap sudah siap, maka guru mengklik start. Yang keempat, peserta didik akan berhasil menjawab setiap butir pertanyaan akan mendapatkan skor sesuai dengan kecepatan dan ketepatannya. Itu ialah tata cara penggunaan platform Kahoot. Selanjutnya, bagaimana sih efektivitas penggunaan platform Kahoot itu sendiri? Nah, efektivitas dari penggunaan platform Kahoot itu dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai alat evaluasi, di antaranya sebagai pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, pengayaan. Hingga saat ini telah 70 juta pengguna aktif atau pengajar sudah menggunakan Kahoot dan 1,6 miliar peserta didik memainkan permainan ini. Nah, jadi terbukti ya efektivitasnya. Kemudian
Setelah mengamati dari beberapa teori yang saya baca di sebuah jurnal, kemudian saya amati di lapangan, ya. Di sini saya melakukan observasi dan wawancara. Nah, untuk wawancaranya itu saya tanyakan ke beberapa anak dan ada 5 butir pertanyaan yang diajukan ke mereka. Nah, dari situ dapat diambil atau ditarik suatu keunggulan atau suatu kelemahan daripada aplikasi Kahoot itu sendiri. Nah, apa sih keunggulan aplikasi Kahoot? Mari kita lihat di sini. Yang pertama, keunggulannya yaitu dapat menyajikan pilihan jawaban dengan warna-warni. Ya, kemudian yang kedua, setiap soal memiliki batasan waktu untuk menjawabnya. Jadi terbatas waktunya. Hal ini menuntut mereka supaya mereka untuk segera menjawab dan jawaban itu diusahakan tepat. Kemudian yang ketiga itu setiap setelah menjawab soal, aplikasi Kahoot langsung memperlihatkan siapakah siswa yang menjawab paling cepat dan tepat. Hal ini bisa dilihat dari skornya. Kemudian, hasil skor setiap siswa tersedia pada pilihan menu report. Ya. Nah, jadi bisa dilihat skor setiap siswanya. Lalu, fitur kuis Kahoot ini menyediakan banyak pilihan yang tersedia dalam 4 pilihan, ya. Bisa itu berbentuk gambar, video, lagu, dan yang lainnya, ya. Selanjutnya, membuat siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi. Yang terakhir, Kahoot meningkatkan rasa ingin tahu siswa melalui fitur gamification yang muncul dan fitur-fitur yang menimbulkan keingintahuan kognitif melalui proses pemecahan masalah dan umpan balik pada waktu yang singkat. Nah, itu ialah beberapa keunggulannya. Nah, ketika kita melihat keunggulan suatu aplikasi, pastinya di sana juga terdapat kelemahannya. Yang pertama itu kelemahannya, tidak semua guru update dengan teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai, misalnya handphone atau laptopnya kurang support, seperti itu. Kemudian, anak-anak gampang terkecoh untuk membuka hal lain. Yang selanjutnya, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Lalu yang terakhir, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun, serta merancang suatu pembelajaran dengan aplikasi Kahoot itu sendiri. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penggunaan aplikasi Kahoot pada saat evaluasi pembelajaran menurut saya itu sangat-sangat efektif bila dibandingkan mengevaluasi pembelajaran melalui butir-butir soal yang tertulis. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme siswa dalam mengerjakan serta dapat mempengaruhi dari hasil itu sendiri. Selain daripada itu, siswa berharap ketika ada pembelajaran daring itu mereka sangat suka dan senang serta bersedia bila menggunakan aplikasi yang hampir mirip seperti games ini untuk evaluasinya. Mengapa demikian? Hal ini lumrah karena di era yang serba digital serta teknologi yang begitu berkembang pesat ini dapat mempengaruhi cara hidup mereka. Tentunya mereka cenderung akrab dengan teknologi dibandingkan bermain di luar lingkungan. Mungkin demikian artikel yang sudah saya bahas pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.